Yang pertama ada unsur natrium. Kalau belum tahu, secara singkatnya, natrium itu unsur kimia yang ada di sistem tabel periodik yang memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Ini merupakan logam yang bersifat lunak, putih, keperakan, dan sifatnya itu sangat reaktif. Nah, untuk manfaat natrium bagi tubuh itu, yang pertama adalah membantu fungsi syaraf dan otot, yang kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh dan berpengaruh terhadap tekanan dan volume darah. Nah, ini adalah standar asupan natrium. Kalau kebutuhan natrium itu berbeda-beda bagi setiap individu menurut kecukupan gizi dikategorikan dari tahun ke tahun. Misalnya umur 0 sampai 6 bulan itu kebutuhannya 120 mg, 7 sampai 11 bulan itu 200 mg. Yang biasanya itu dikalkulasikan 4 sendok makan atau 4 sendok makan satu hari itu maksimumnya. Nah, kalau natrium dalam rumah tangga, contohnya saja natrium klorida atau familiar dengan garam dapur untuk memasak. Dan yang kedua natrium bikarbonat. Pernah buat kue kan mbak-mbak dan mas-masnya di sini? Nah, ya. Buat cookies biasanya ya itu menggunakan baking soda atau soda kue. Kemudian ada pemanis atau natrium siklamat. Pernah kan dia buat kayak sirup gitu supaya agak manisnya itu enak atau gimana, itu biasanya ada natrium siklamat. Kemudian ada deterjen juga. Deterjen itu juga ada natriumnya. Dan sabun batang ya. Magnesium itu sendiri apa sih? Jadi di sini kan ada gambar. Ini adalah gambar magnesium di alam, yaitu berupa padatan warna abu-abu. Untuk di makanan ada di sini. Ada dari pisang, alpukat, dari coklat dan lain sebagainya. Next. Jadi magnesium adalah salah satu unsur kimia yang memiliki lambang Mg. Magnesium dapat diperoleh dari makanan misalnya seperti pisang, tahu tempe, coklat hitam, kacang-kacangan, gandum utuh, bayam, alpukat, dan nasi merah, kentang, apel, daging, dan susu. Magnesium sendiri juga merupakan penyusun utama dari klorofil. Jadi kalau tumbuhan kekurangan magnesium, maka daunnya itu akan menguning. Next. Kegunaan dari magnesium sendiri pertama yaitu pada obat-obatan. Jadi magnesium itu bisa digunakan sebagai penghilang nyeri, pereda demam, penetral asam lambung, pencahar, dan antiseptik. Untuk di bidang otomotif, kegunaan magnesium sendiri logamnya itu bisa digunakan sebagai bodinya pesawat, mobil balap, ski, dan sepeda balap. Untuk kesehatan sendiri, magnesium digunakan untuk menjaga metabolisme dalam tubuh, menghasilkan enzim, menjaga kesehatan tulang, otot, jantung, dan mengurangi resiko penyakit diabetes dan jantung. Next. Selanjutnya, magnesium juga digunakan sebagai elektronika. Jadi, untuk aplikasi telepon genggam kita itu juga menggunakan magnesium. Selain itu, komputer jinjing, laptop, tablet, kamera itu semuanya juga menggunakan magnesium. Selain itu, yang kedua yaitu peralatan olahraga. Jadi magnesium bisa digunakan sebagai stick bulu, alat pancing, unsur panas, serta anak panah. Misalnya ada aluminium. Nah, aluminium ini ditemukan pada tahun 1925 hingga 1927. Nah, aluminium ini karena dia pada umumnya bersifat sangat lunak, jadi dia harus dicampur oleh logam lainnya agar dia sifatnya lebih kompleks. Jadi pada umumnya aluminium ini digunakan untuk membuat kabel, kemudian kerangka mobil atau pesawat terbang, terus alat peralatan rumah tangga. Ini ada yang tahu ini apa? Panci. Ya benar, panci wajan. Biasanya kalau ibu-ibu, mama-mama kalian masak di rumah itu kan pakai panci. Nah, kemudian juga aluminium dibuat untuk rel kereta api, juga membungkus panel pada dinding. Nah, sekarang pilih pesawat terbang atau mobil?
Pesawat. Sekarang kita lihat videonya dulu ya. Nah, sekarang kita akan melihat video proses pembuatan pesawat itu kayak apa sih. Deterjen ini mengandung senyawa natrium, seperti natrium preborat, natrium silikat, natrium sulfat untuk mengangkat kotoran. Kemudian, di sabun yang biasa kita gunakan untuk mandi itu juga mengandung natrium. Natriumnya natrium apa? Natrium hidroksida atau NaOH untuk membuat sabun, karena sabun itu pembuatannya dari basa puat dan lemak. Kalau basa puat, NaOH kan termasuk ke dalam basa puat. Selanjutnya magnesium, biasa disingkat unsurnya itu Mg. Magnesium itu biasa diperoleh dari pisang, tahu dan tempe, kemudian coklat, sayuran hijau, ikan, alpukat, nasi merah, kentang, apel, dan sebagainya. Kegunaannya apa magnesium itu? Nah, bisa untuk obat, kemudian dalam segi otomotif kesehatan itu yang dalam kesehatan membantu metabolisme dalam tubuh, menghasilkan enzim, menjaga kesehatan tulang, otot, jantung itu. Nah, ini juga ada beberapa manfaat lain seperti dalam dunia elektronika, peralatan olahraga, dan seperti pembuatan kaca, keramik itu juga menggunakan magnesium. Selanjutnya fosfor yang banyak kita biasanya kan sering ada dengar pupuk fosfor gitu ya, itu biasa digunakan di pertanian untuk memperbaiki kualitas tanaman, perkembangan akar, dan menyuburkan tanah. Kemudian unsur selanjutnya yaitu kalsium. Nah, di kalsium sendiri memiliki manfaat. Yang pertama, menyehatkan tulang. Kalsium yang tersimpan di dalam gigi dan tulang dapat memelihara tulang dan pertumbuhan tulang. Kemudian memperkuat kepadatan gigi, lalu dapat menghambat terjadinya osteoporosis. Yang kedua yaitu mengatur kontraksi otot, di mana berdetaknya jantung merupakan salah satu proses kontraksi otot yang didukung oleh kalsium. Lalu yang ketiga, berkontribusi dalam pembekuan darah. Dalam proses pembekuan darah melibatkan beberapa unsur, yaitu salah satunya kalsium yang dibantu dengan vitamin K dan fibronogen yang dapat membantu proses pemulihan luka. Lalu terdapat rekomendasi asupan harian kalsium. Rekomendasi ini memiliki beberapa untuk setiap usia yang berbeda-beda. Itu dari mana kalsium dapat kita peroleh? Yaitu yang pertama dari susu. Dalam susu dengan ukuran
ukuran 1 gelas terdapat 275 sampai 350 mg. Kemudian yogurt terdapat 250 gram. Kemudian keju pada ukuran 30 gram terdapat 330 mg kalsium. Lalu pada sayuran dapat kita temukan di sayuran lobak, sawi, bawang, brokoli yang merupakan contoh kandungan kalsium. Kemudian pada makanan laut dapat kita temukan ada ikan tongkol, ikan sarden, dan ikan teri.